Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Masuk ke part yang ketiga. Setelah sebelumnya kita sudah bahas sekitar 20 soal tryout yang sudah saya berikan. Sekarang kita bahas 10 soal lagi yang akan kita lanjutkan. Yuk, gak usah lama-lama, langsung aja. Soal nomor 21. Berikut ini yang merupakan ancaman di bidang ekonomi. Yang mana nih? Kira-kira ancaman di bidang ekonomi. Apakah A, B, C, D, atau E? Betul yang A. Kalahnya produk lokal dengan produk asing. Kalau westernisasi di bidang sosial budaya. Kalau konsumtif, sama sosial budaya. Kalau hedon, sama. Lanjut, semakin mudahnya kita melakukan jual beli. Nah, di era yang serba online ini, itu kan akan sedikit menimbulkan gejolak-gejolak di masyarakat, karena masyarakat akan sering belanja. Nah, apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan. Ancaman apa kira-kira yang terjadi kalau kita keseringan beli dan beli? Apakah westernisasi, radikalisme, konsumtif, radikalisme, ada 2 radikalisme ya, atau liberalisme? Betul, konsumtif, karena kita lebih sering beli. 23. Masyarakat Indonesia yang menjemuk menyebabkan masyarakat itu memiliki karakteristik yang berbeda. Menjemuk itu artinya berbeda-beda atau beragam ya, sehingga mempengaruhi persatuan dan kesatuan. Faktor yang menjadi penghambat persatuan dan kesatuan yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Betul. Fanatisme berlebih justru akan menjadi penghambat. Lanjut, nomor 24. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan bagian dari kekayaan bangsa. Dengan adanya keberagaman tersebut akan mudah terciptanya konflik ya, karena masing-masing punya ego masing-masing. Konflik bisa terjadi apabila setiap masyarakat nggak bisa menghormati masyarakat lain. Oleh karena itu, perlu adanya sikap menghormati antar masyarakat supaya keutuhan nasional tetap terjaga. Nah, nilai yang terkandung dalam paparan di atas apa? Apakah Indonesia memiliki masyarakat yang menjemuk? Ya, tapi bukan itu intinya. Apakah kemajemukan masyarakat bisa menimbulkan konflik? Iya, tapi nggak itu juga. Apakah C, sikap saling menghormati akan menjaga keutuhan nasional? Kita keep dulu. Yang D, keberadaan masyarakat dapat menciptakan keutuhan. Ya pasti ada masyarakat lah, masa enggak? Apakah E, pemerintah mempunyai kewajiban menjaga keutuhan nasional? Ya semuanya, bukan pemerintah. Berarti jawabannya yang C. Lanjut, 25. Pada perhelatan Piala AFF tahun 2092, beberapa tahun yang akan datang, Aceng menjadi penyelamat Indonesia dengan gol tunggalnya saat melawan Thailand di final. Setelah tendangan bebasnya sejauh 20 meter, tidak mampu ditepis oleh kiper Thailand, Bur Aren. Akhirnya, setelah puluhan tahun, Indonesia pun kembali menjadi raja sepak bola di ASEAN. Nah, jika dikaitkan dengan faktor pendorong persatuan dan kesatuan, peristiwa itu merupakan bukti adanya apa? Toleransi? Kan, Bhinneka Tunggal Ika? Ya, tapi bukan itu kan, karena di sini aspeknya adalah menjadi penyelamat dengan menjadi juara. Apakah semangat kebersamaan? Ya, main bola bersama-sama, tapi bukan itu maksudnya. Apakah nasionalisme? Ya, karena dengan adanya semangat ataupun rasa cinta, dia akan bela-bela mati-matian. Muncullah semangat patriotismenya. Apakah Pancasila sebagai dasar negara? Ya, emang Pancasila sebagai dasar negara, nggak ada hubungannya. Berarti jawabannya yang D. Lanjut, nomor 26. Perbuatan seseorang atau sekelompok, baik itu disengaja atau tidak, mencabut hak asasi seseorang. Itu namanya, jelas aja, pelanggaran HAM. Gampang itu mah. Lanjut, 27. Masih tidak maksimalnya penuntasan terhadap kasus pelanggaran HAM memaksa kita sedini mungkin mencegah
munculnya pelanggaran HAM. Berikut ini merupakan upaya untuk mencegah. Nah, kira-kira mana yang mencegah? Ingat, dalam mengatasi sesuatu hal itu ada dua, ada pencegahan dan tindakan represif. Pencegahan atau preventif itu berarti sebelum terjadi. Kalau represif sudah terjadi. Kira-kira apakah A menjatuhkan sanksi tegas? Udah pasti terjadi. Melindungi saksi-saksi, berarti udah terjadi dong karena udah ada saksi. Rekonsiliasi antara korban dan pelaku, pasti udah terjadi dong. Memberikan remisi kepada pelaku, berarti pelakunya dia dihukum, udah terjadi dong. Meningkatkan kualitas penegakan hukum, udah terjadi atau belum? Belum tentu terjadi. Karena dengan adanya peningkatan kualitas hukum, maka akan mencegah terjadinya atau timbulnya suatu tindakan pelanggaran HAM. 28. Meski seorang anak DPR, nah si Limson ini tetap menjalani sidang tilang karena sebelumnya melanggar rambu lalu lintas. Berarti merupakan contoh pelaksanaan hak asasi di bidang apa? Tentu ya, sidang tilang pasti hukum. Kalau ada yang salah, kebangetan. Berikut ini yang termasuk pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Ingat, hak itu yang harus kita dapetin. Saya ulangi ya, hak asasi manusia berarti harus yang sesuatu hal yang harus kita dapetin. Membuang sampah pada tempatnya harus kita dapetin nggak? Justru harus kita lakuin. Itu namanya kewajiban. Membantu teman yang kesulitan, apakah itu harus kita dapetin? Membantu itu, tapi harus kita laksanakan. Optimalisasi anggaran pendidikan harus kita dapetin nggak? Iya, karena dengan adanya optimalisasi anggaran pendidikan, maka kita bisa dengan mudahnya mengakses pendidikan. Tidak ada lagi orang-orang yang putus sekolah. Berarti kita keep. Membayar pajak, kita dapetin atau harus kita lakuin? Lakuin. Melakukan ujian SIM harus kita lakuin. Berarti jawabannya yang C. Terakhir, 30. Berikut ini yang merupakan kasus pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Kira-kira yang mana? Tadi kan yang harus kita dapetin. Nah, ini kira-kira yang harus kita laksanakan. Namun, karena di sini artinya pengingkaran terhadap kewajiban warga negara, berarti yang tidak dilaksanakan pemerintah. Apakah tingginya angka putus sekolah? Oke, kita keep. Saya ulangi. Berikut ini yang merupakan kasus pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Berarti yang tidak kita laksanain. Bodoh. Orang kewajiban warga negara kok jadi pemerintah. Berarti apa yang tidak kita laksanain? Tingginya angka putus sekolah kita laksanain? Enggak. Pembunuhan, pengangguran, kemiskinan tinggi, itu mah udah domainnya, semua domainnya pemerintah, bukan domainnya kita. Berarti jawabannya adalah bolos sekolah. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk part yang ketiga. Untuk mau tahu lanjut part yang keempat, kita lihat subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan komen nih, biar kayak artis-artis, YouTuber. Oke? Kita lanjut ke part yang keempat. Saya akhiri part yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.